Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryadi. Saya mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika Margonda. Di sini saya akan mempresentasikan hasil riset Epic Model. Latar belakang. Iklan efektif secara teoritis adalah iklan yang dibuat secara efektif berdasarkan teori-teori yang ada. Hanya dengan bermodalkan serangkaian teori diharapkan iklan tetap dapat dibuat sejelas mungkin dan efektif. Berbeda dengan iklan efektif secara faktual, iklan efektif faktual dibuat berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jika suatu produk memiliki fakta atau real manfaat, maka itulah yang akan dijadikan bahan dalam pembuatan iklan efektif faktual. Hal yang dapat membuat iklan menjadi tidak efektif biasanya adalah monoton atau iklan yang terlalu panjang, sehingga audiens susah untuk mengingat atau mengetahui maksud dari iklan tersebut. Setiap produk memiliki keunikan dalam iklannya masing-masing, dan itulah yang harus diteliti untuk mengetahui bagaimana cara membuat iklan agar lebih efektif. Kajian pustaka. A. Marketing mix. Marketing mix adalah sekumpulan variabel pemasaran yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk mengejar tingkat penjualan mereka. Dengan kata lain, marketing mix merupakan strategi pemasaran yang menggabungkan elemen-elemen di dalam mix marketing itu sendiri dan dijalankan secara terpadu. B. Promotion mix. Promotion mix adalah kombinasi strategi yang paling baik dari variabel periklanan, personal selling, dan alat promosi yang lain yang kesemuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan. C. Periklanan. Bentuk presentasi dan promosi non-pribadi tentang ide, barang, dan jasa yang dibiayai oleh sponsor tertentu. Bisa melalui iklan media massa yang ada atau iklan luar ruangan. Syarat iklan efektif. Objektif dan jujur, jelas dan mudah dipahami, tidak menyinggung pihak lain, menarik perhatian orang banyak. Epic Model. Metode untuk mengukur iklan dengan cakupan 4 dimensi kritis meliputi empati, persuasi, dampak, dan komunikasi. Metode riset. Sumber data. Ada 2 sumber data di sini. Yang pertama data Premier. Dalam mengumpulkan data riset, PGZ Hand Sanitizer membuat kuesioner melalui Google Form disebarkan ke 30 orang. Yang kedua data sekunder. Untuk data sekunder mengambil data-data dari internet seperti website dan media sosial PGZ terkait produk hand sanitizer dan pemasarannya. 2. Pengambilan sampel. A. Unit pengambilan sampel. Jumlah populasi 30 orang, jumlah sampel responden 24 orang. B. Ukuran sampel. Di sini bisa kalian lihat sendiri. C. Prosedur pengambilan sampel. Sampel diambil secara acak berdasarkan umur, demografi, geografi, dan lain-lain. Hal ini menjadikan hasil riset menjadi seimbang. 3. Instrumen riset. Instrumen riset yang digunakan untuk melakukan riset ini berupa kuesioner, yaitu cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan pertanyaan terbuka kepada responden, dengan harapan responden akan memberikan respon terhadap pertanyaan tersebut. Hasil dan pembahasan. 1. Deskripsi objek penelitian. Klien PT Citra Cemerlang Kosmetika, produk hand sanitizer, brand PGZ Hand Sanitizer. Sedikit tentang PT Citra Cemerlang Kosmetika. Merupakan perusahaan manufaktur kecantikan dan perawatan wajah bertaraf nasional di Indonesia.
yang mempunyai visi untuk menciptakan produk berkualitas bagi industri kecantikan di Indonesia. Namun di era pandemi seperti sekarang ini, PGZ mulai meluncurkan produk baru yaitu PGZ Hand Sanitizer. Dua hasil analisa riset. Dari 100% responden terdapat 58,3% laki-laki dan 41,7% perempuan. Dari 100% responden, sebanyak 75% berumur 18 sampai 22 tahun, sebanyak 4,2% berumur lebih dari 28 tahun, dan sebanyak 20,8% 23 sampai 28 tahun. Dari 100% responden, sebanyak 87,5% berpendidikan SMA sederajat, sebanyak 8,3% perguruan tinggi, dan sebanyak 4,2% tidak bersekolah. Dari 100% responden, sebanyak 54,2% berpenghasilan kurang dari 500.000, sebanyak 12,5% berpenghasilan 500 sampai 1 juta, sebanyak 4,2% berpenghasilan 1 juta hingga 1.500.000, sebanyak 12,5% berpenghasilan 1.500.000 hingga 2 juta, dan sebanyak 16,7% berpenghasilan lebih dari 2 juta. Hasil penelitian Epic Model bisa kalian lihat sendiri di kolom ini: empati, persuasi, dampak, dan komunikasinya. Nah, ini gambar kuadran Epic Modelnya dengan hasil empati 3,083, persuasi 2,749, dampak 2,624, komunikasi 3,013. Kesimpulan, iklan PGZ Hand Sanitizer model empati bisa dibilang cukup efektif dengan rata-rata sebesar 3,083. Iklan PGZ Hand Sanitizer dari model persuasi juga terbilang cukup efektif dengan rata-rata sebesar 2,749, dan iklan PGZ Hand Sanitizer model komunikasi cukup efektif dengan rata-rata sebesar 3,013. Terakhir, iklan PGZ Hand Sanitizer model dampak juga cukup efektif dengan rata-rata hanya sebesar 2,624. Dari data di atas, itu artinya semua iklan PGZ Hand Sanitizer cukup efektif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.